pengen nanya-nanya nih tentang Hangry Match kepada peserta yang ada di samping gue nih. Langsung aja ya Bang ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama, lu Hangry-nya di sebelah mana sih? Hangry gue sih di daerah Pademangan Bang, tepatnya di Sunter. Di Sunter. Oke. Terus satu lagi nih Bang nih. Lu di situ sebenarnya bagiannya apa? Gue di kitchen sih Bang. Di kitchen. Sebagai apa lu di situ? Ya staff Bang. Kita mah Staff lo, staff kitchen gitu. bukannya direktur ya? Bukan. Masih jauh Bang. Apa sih yang lu dapat di selama ini di Hangry? Yang gue dapet selama di Hangry sih, gue baru di Hangry nih ya, bergabung di Hangry Match itu sekitar 6 bulan lebih lah. Nah, yang gue dapet situ sih ya lumayan lah Bang, dari segi gue bisa tahu nih dengan struktur perusahaan ini, ibarat kata di kitchennya tersendiri, terus juga di bagian depan atau nggak bisa disebut frontnya. Jadi gue tahu jalur lika-likunya sebuah restoran yang ibarat kata lumayan besar sih. Yang gue dapet tuh di Hangry Match itu dari semua tim yang ada di outlet nih, itu benar-benar secara detail sih Bang, dari pemasakan, terus pensortiran barang-barang produknya, terus juga di saat makanan sudah siap tersaji kita buat, dan nanti ada tim yang ibaratnya checker, tim bisa ya bahasa istilahnya lah, tim peneliti dari makanan itu sendiri, ada yang ketinggalan kah atau enggak apakah. Nah, langsung dikasih ke drivernya. Nah, itu yang gue dapet sih lumayan lah, 90% bagus lah di Hangry Match itu dengan cara penataannya lah. Penataan suatu restoran yang benar-benar sih. Terus juga sih ada sih yang ilmu yang gue dapet di kitchen tuh, kayak kita harus benar-benar ngejalanin sebagai staff, sebagai PIC atau enggak sebagai atasan. Itu tuh semua udah terbagi. Jadi ibaratnya kita pun kerja itu enggak hitung-hitungan, kayak misalkan ya lu staff enggak. Kita kerja itu harus mobile, ibaratnya kita harus bisa sebagai staff, kita juga harus bisa sebagai PIC nantinya, kita juga bisa harus sebagai SM nantinya gitu loh. Jadi nih selama berbicara ya, apa yang lu dapat di Hangry? Selama gue berbicara dapat Hangry sih ya. Selama lu di Hangry, yang gue dapat sih ya mungkin ilmu yang ada sih, kayak misalkan di kitchen sih bagi gue bukannya gue nggak dapet ya Bang ya, cuma di bagian kitchen tuh yang udah gue dapet kurang bagi gue. Cuma kalau untuk bagian depan itulah yang gue dapet Bang, kayak mungkin bisa gue contohin nanti di saat mungkin gue keluar dari Hangry atau enggak, itu nanti gue bisa buka usaha sendiri. Itu sih yang bisa gue praktekin. Yang ilmu ini aja lah, ilmu ketelitian untuk suatu produk lah Bang, itu yang gue dapet sih. menurut lu nih gimana baik buruknya untuk Hangry selama 3 tahun ini di ultah yang ketiga tahun? Kalau baiknya ya, gue bahas baiknya Hangry. Hangry yang gue lihat sih perusahaan besar yang lagi maju sekarang di waktu pandemi. Baiknya Hangry itu mereka ada namanya sistemnya, kalian tidak puas kami ganti. Nah, itu bagus sih sebenarnya. Nah, bagusnya apa? Karena di saat setiap pelanggan yang nggak puas, ibarat kata ada yang tertinggal lah, komplainan segala macem, Hangry itu menggantikan produk yang customer beli tadi dengan mungkin retur finance-nya, terus juga bisa atau diretur dengan makanan kembali. Nah, itu bagusnya dari Hangry. Jadi di saat pelanggan nggak puas, benar-benar diganti sama Hangry secara gratis. Dan buruknya nih Bang,
gue sih bukan ngejelekin Hengri, tapi di sini Hengri juga harus belajar dari kritikan, mau itu customer atau enggak staff-staffnya atau enggak bawahannya. Jadi Hengri Mat, yang gue bilang buruknya di Hengri Mat itu gimana ya, jadi ada kebalikan tadi, kalian puas kami ganti, tapi buruknya di situ kita ketimpahnya dengan karyawannya. Jadi di saat customer ada yang komplain, kita pun dipotong bang, dengan komplainan tersebut. Ibarat kata gaji kita dipotong untuk menggantikan komplainan customer tadi gitu. Tapi juga itu sih kita sebagai karyawan gak jadi masalah, karena itu kita juga kesalahan kita juga gitu loh. Itu juga lebih bagus. Cuma yang lebih buruknya di Hengri itu masih kurang bang. Kurangnya itu dari segi segi SDM-nya sih bang sebenarnya, sumber daya manusia. Iya. Kenapa sih gue bilang kayak gitu? Karena ya gue baru ngalamin di perusahaan ini SDM-nya tuh kurang lah ya. Nah, jadi kalau buruknya tuh yang gue akuin nih bang ya, di Hengri itu pangkat yang berkuasa. Kenapa gue bilang begitu? Karena kita sebagai staff, kasarnya kita mengasih masukan, kita ngasih evaluasi untuk lebih baik lagi ke outlet tuh kadang kita sebagai staff nggak mau didengar bang, gitu loh. Karena kita nggak punya emblem, kasarnya tuh jabatan lah ya. Kadang itu sebenarnya perusahaan bisa lebih bagus lagi, emang harus dikasih masukan bukan dari yang punya emblem, tapi jauh yang lebih bawah pun masih punya saran yang bagus yang harus bisa didengar gitu loh. Kadang itu yang nggak bisa dijalanin sekarang. Makanya buruknya di Hengri tuh gitu. Jadi kita sebagai staff tuh nggak bisa ngasih motivasi lah gitu loh, untuk nggak bisa bebas berbicara lah ya gitu. Karena kita sadar diri posisi kita itu sebagai staff bang. Oh ya nih, sebelum gue menutup podcast gue kali ini, gue pengen minta masukan sama lu untuk Hengri ke Ultah ke 3 tahun. Oke. Apa nih masukannya nih? Kalau masukan gue sih untuk Hengri yang ke 3 tahun sih lebih baik belajar lah dari suatu restoran besar yang mungkin jauh udah lebih canggih duluan dibanding Hengri ya. Karena gue tahu Hengri juga udah mulai canggih lah ya. Terus juga Hengri itu bisa dibilang restoran yang udah bener-bener banyak lah outletnya lah, bisa dibilang ada 72 outlet lebih lah di Jakarta, di Indonesia lah, di Indonesia. Nah, kesaran gue sih lebih baik kuatkin akarnya bang, akar dari perusahaannya. Karena Hengri nggak akan bisa berdiri tuh kalau nggak ada akarnya. Ibarat kata Hengri tuh udah kayak pohon bang, tinggi, udah berbuah berlebat. Hengri nggak akan bisa berdiri tuh kalau nggak ada akarnya. Ibarat kata Hengri tuh udah kayak pohon bang, tinggi, udah berbuah berlebat. Tapi akarnya itu masih rapuh bang. Karena bagi gue tuh Hengri tuh udah bener-bener kokoh, tapi bawahnya rapuh. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang tadi gue bilang, yang akarnya ini nggak diperkuat, jadi atas terus nih yang diperkuat, bawahnya enggak. Bawahnya enggak ya, enggak diliatin lah ibarat kata ya. Ibarat kata terabaikan lah. Iya, jadi harus kita tuh saling lah, mau di atas mau di bawah kita harus dinilai, dihargai lah. Iya. Bagian bawahnya kan. Gitu. Karena suatu perusahaan besar itu kalau diterpa angin nih bang, kalau akar yang nggak kuat ya sama aja roboh gitu loh. Jadi pesan-pesan gue sih untuk untuk Hengri yang ke 3 tahun, jadilah lebih baik dan mengevaluasi lagi ke tim-tim yang ada di bawah, di atas, agar perusahaan ini semakin benar bisa dikenal di Indonesia gitu loh. Di seluruh lah, jadi Indonesia doang gitu. Di seluruh lah ya. Mungkin bisa buka di luar negeri mungkin ya. Iya, mungkin bisa. Oke. Itu doang sih, Bang. Untuk gue juga masukan nih, Bang ya gitu. Jadi untuk Hengri juga kita harus melihat lah, jangan ngeliat ke atas mulu gitu. Lihatlah ke bawah.
Gitu aja sih Iya. buat gua sih. Oke, gitu. siap. Sebelum menutup podcast juga nih, ada yang mau ucapin gak nih dari tokoh-tokoh ternama? Sebenarnya ada. Udah ada Kemarin gue sempet ngikut di suatu channel teman gue nih, Dejali di TV. Alhamdulillah gue coba untuk ngomong ke Mas Raditya Dika untuk meminta ucapan lah ke Hengri yang ke-3 tahun. Akhirnya alhamdulillah gue dapet. Dan sebelum gue menutup podcast sama host gue ini, ada tokoh-tokoh yang akan mengucapin selamat ulang tahun untuk Hengri yang ke-3 tahun. Dari gua, semoga Hengri bisa berkembang lebih baik, maju dan sukses. Dan Hungry yang ke-3 tahun sukses terus dari Raditya Dika. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun